Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yulia dengan NIM 19006175. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar konseling perkawinan. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama yaitu tentang konsep perkawinan. Menurut pasal 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Materi yang kedua, yaitu tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Menurut Ghazali, tujuan perkawinan yaitu antara lain yang pertama, 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Yang kedua, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Dan yang kelima, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, materi tentang fungsi perkawinan. Menurut Dulfar dan Miller, ada 6 fungsi perkawinan. Yang pertama, menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang. Perkawinan memberikan cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta anggota keluarga lainnya. Yang kedua, menyediakan rasa aman dan penerimaan. Maksudnya, mayoritas orang mencari rasa aman dan penerimaan serta saling melengkapi bila melakukan kesalahan, sehingga dapat belajar dari dirinya dan dapat menerima kekurangan pasangannya. Yang ketiga, memberikan kepuasan dan tujuan. Yang keempat, menjamin kebersamaan secara terus-menerus. Maksudnya, melalui perkawinan, rasa kebersamaan diharapkan selalu didapatkan oleh para anggota keluarga. Yang kelima, menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi. Di sini, sebuah keluarga yang diikat oleh perkawinan memberikan status sosial pada seorang keluarga. Anak yang baru lahir secara otomatis mendapat status sosial sebagai seorang anak yang berasal dari orang tuanya. Dan yang terakhir, memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran. Dalam perkawinan, individu mempelajari mengenai aturan-aturan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Pada pelaksanaan individu, akan mendapat pengawasan dengan adanya aturan-aturan tersebut. Individu dalam perkawinan juga mendapatkan pendidikan moral mengenai hal yang benar dan salah. Selanjutnya, materi tentang persiapan perkawinan. Yang pertama, mental. Menurut Ali, yang paling utama dalam persiapan pernikahan adalah persiapan mental. Calon pengantin antara pria dan wanita harus memiliki kesiapan mental jika ingin melakukan sebuah pernikahan. Pernikahan bukanlah suatu hubungan yang sederhana seperti pada saat masa pacaran. Kalian akan menghadapi hidup yang baru, menjalani suka dan duka berdua dengan pasangan kalian, dan merasakan hal-hal yang lain yang belum pernah kalian rasakan berdua. Persiapan mental ini juga berhubungan dengan persiapan kalian untuk membangun rumah tangga ketika sudah menikah. Mental yang sudah siap tentu akan membuat keluarga yang menjadi harmonis. Yang kedua, fisik. Cara yang cukup mudah
yang dilakukan untuk mempersiapkan fisik sebelum menikah adalah olahraga secara teratur. Tak hanya sekedar menyehatkan tubuh, jika kamu melakukan olahraga secara teratur juga bisa mengurangi stres dan membuat mood menjadi lebih baik. Hal itu pun akan berdampak selama persiapan hingga hari bahagia datang agar tubuh lebih bugar. Biasanya, orang yang akan menikah juga merasa tertekan hingga merasa stres, merasa kelelahan saat mempersiapkan pesta pernikahan. Yang ketiga, finansial. Ketika ingin menikah, tentu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam acara pernikahan. Ini menjadi hal yang penting untuk menikah. Setelah acara pernikahan, finansial juga sangat penting untuk kehidupan rumah tangga. Jika ingin menikah, tentunya finansial harus stabil. Kita harus punya pekerjaan tetap agar bisa menafkahi keluarga dengan aman. Banyak biaya yang harus dikeluarkan setelah menikah, seperti memikirkan tempat tinggal, biaya hidup sehari-hari, biaya untuk anak, biaya untuk rumah, dan biaya lainnya untuk kesejahteraan keluarga. Yang keempat, bimbingan pranikah. Persiapan lainnya dalam pernikahan adalah dengan mengikuti bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut berisi tentang calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Bimbingan pranikah biasanya dilaksanakan selama 2 hari dengan waktu yang ditentukan oleh pihak KUA setelah pasangan mendaftarkan diri untuk bimbingan pranikah. Yang kelima, melakukan tes kesehatan. Sebelum melakukan pernikahan, perlu melakukan tes kesehatan. Sebagai calon pengantin, tentu tes kesehatan adalah hal yang penting dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit berbahaya yang ada pada diri calon pengantin atau tidak. Dan yang keenam, menentukan konsep perkawinan. Konsep pernikahan atau perkawinan biasanya berdasarkan keinginan dari calon pengantin. Namun tidak menutup kemungkinan pihak keluarga juga ikut campur dalam hal ini. Biasanya pihak keluarga menyarankan memasukkan adat pernikahan dalam konsep pernikahan anaknya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang peran konselor dalam konseling perkawinan. Yang pertama, menilai aspek positif dan negatif dari hubungan pasangan. Yang kedua, membantu pasangan mengemukakan dan memahami akar masalah. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam upaya pemecahan masalah. Dan yang keempat, menemukan sumber yang dapat memperkuat perkawinan. Yang kelima, membangun kembali komunikasi antar pasangan. Dan yang terakhir, membuat pasangan mendapat kembali kepercayaan dan komitmen dalam pernikahan. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.